Oke, selamat sore semuanya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita bakal pakai video ya. Untuk kunci jawaban untuk tugas yang problem 3 untuk yang depresiasi itu udah aku post di file Teams. Untuk kisi-kisinya juga aku akan sharing di Meet. Aku juga sharing di Meet. Nah, di sini kita bakalan bahas dua problem terakhir untuk pertemuan terakhir kita, yaitu untuk problem 6 sama problem 7. Nah, untuk problem 6, ada revisi untuk yang di modul, jadi ikutin yang ada di Excel aku ini aja. Sama untuk problem 7 ini juga aku udah masukin soalnya, untuk problem 7 nggak ada perubahan. Oke, untuk teorinya aku nggak bakal ulang karena minggu lalu udah kita bahas, jadi hari ini kita bakalan bahas untuk langsung perhitungan problemnya aja. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, aku standby di Meet pas jam kelas. Kalau misalnya teman-teman nonton video ini pas jam kelas, kalau misalkan teman-teman nonton video ini setelah kelas, ya boleh chat aku kalau ada yang mau ditanyain. Tuh. Oke, kita mulai aja untuk problem 6. Jadi di sini problem 6, Parimanko menerbitkan 30.000 lembar obligasi yang bisa ditarik kembali pada 1 Desember 2020 dengan suku bunga pasar 11%. Obligasi ini memiliki nilai nominal 15.000 per lembarnya dan 10% bunga kupon dengan pembayaran setiap 1 April 1 Oktober dan bunganya akan dibayarkan sebanyak 6 kali. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada 1 Oktober 2020. Pada 1 November 2021, Parimanko memutuskan untuk menebus 25% obligasi yang beredar dengan mengalami keuntungan 1.400.000. Sisanya, yang 75%, itu bakal ditebus pada akhir masa obligasi pada kurs 102. Nah, kita lihat nih, di sini Parimanko itu kita nggak dikasih tahu nilai nominalnya itu berapa. Nah, tapi kita dikasih tahu dia tuh terbitin 30.000 lembar obligasi dan per lembarnya itu adalah 15.000 gitu. Jadi untuk kita cari untuk nilai si obligasi itu berapa, itu gampang, berarti tinggal si 30.000 lembar kita kaliin nih sama nilai nominal per lembarnya yaitu si 15.000. Dapat 450 juta. Nah, untuk interestnya itu kita lihat nih, interestnya itu kan kita dikasih tahu nih, market rate-nya 11%. Sedangkan stated rate-nya itu adalah sebesar 10%. Berarti kalau misalkan sesuai dengan notes aku, kalau misalkan market rate-nya itu lebih besar daripada si stated rate atau coupon rate-nya, maka kita bakal pakai berarti obligasi itu bakal di-issued di discount, at discount. Nah, ingat ya, kalau at discount itu berarti nanti sifat interest expense, amortisasi itu semuanya itu sifatnya menambah. Jadi kalau misalkan premium itu sifatnya mengurang. Oke, balik ke interest. Untuk interest itu berarti tinggal si 450 juta kita kaliin sama 10%. Habis itu ingat si 10% ini itu kan dia bilang akan dibayarkan 6 kali gitu. Berarti dan dia setahunnya itu bakal dibayar 2 kali. Berarti dia semi annually. Berarti ini kita nggak boleh langsung 10% karena kan 10% ini untuk setahun. Kita harus bagi 2 lagi. Dapat untuk setiap 6 bulan interest yang akan dibayarkan itu adalah sebesar 22.500.000. Nah, kita mau tahu nih untuk present value-nya si bonds ini, obligasi ini sama interest ini tuh kalau sekarang itu berapa gitu untuk present value-nya. Gimana caranya? Itu kita harus cari si PVIF sama PVIFA pakai rumus yang di sini. Nih, kali lalu kita juga sempat bahas ya pakai rumus ini untuk mencari present value-nya si obligasi sama interest-nya. Jadi, untuk si yang principal itu kita 1 dibagi sama si 1 ditambah sama persentasenya. Persentasenya itu pakainya market rate. Market rate-nya adalah 11%. Kalau 11% itu untuk 1 tahun, berarti kalau semi annually kan dibagi 2. Berarti jadinya 5,5%. Habis itu dipangkatin sama N. N-nya itu berapa? N-nya itu adalah sebanyak berapa kali
bunga itu dibayarkan. Nah, di sini dikasih 6 kali. Berarti di sini pangkat 6. Dapat hasilnya itu adalah 0,72525. Nah, nanti karena ini aku pakai Excel, jadi kan ke belakangnya panjang. Nanti kita kalau misalnya teman-teman pakai kalkulator, kita langsung aja kaliin sama 5 angka di belakang koma kayak gini. Oke, itu untuk si PVIF. Nah, kita harus cari PVIF-nya dulu nih. Untuk si buat interest, itu caranya 1 dikurangin sama 1 dibagi kayak tadi, 1 tambah 5,5%. Habis itu, dipangkatin 6, si 1 tambah 5,5% ini, dipangkat 6, habis itu, kita tutup lagi kurungnya, akhirnya, itu bakalan dibagi sama persentasenya, yaitu sebesar 5,5% itu. Dapat 4,99553. Nah, untuk cari present value-nya, berarti tinggal si 450 juta, kita kaliin sama 0,72525. Habis itu, untuk si interest-nya juga, kita kaliin sama 4,99553. Nah, untuk present value-nya, tinggal kita jumlahin aja kedua ini, dapat yaitu 438761925. Nah, setelah kita mencari present value-nya, kita bisa nih cari untuk setiap tanggal-tanggal ini, untuk 1 April, 1 Oktober, untuk sama pembayaran bunganya, yaitu dia bilang mulai pada 1 Oktober 2020. Nah, di sini kita masukin dulu nih interest paid-nya, berarti kan kita membayarkan itu 10% per tahun, berarti 5% untuk 6 bulan. Dan untuk interest expense ya sisa 11% ini kan untuk 1 tahun, berarti semi-annually, itu berarti 5,5%. Nah, untuk 1 Oktober 2020, itu udah dapat nih, present value-nya itu adalah sebesar 438761925. Habis itu, kita yang bisa kita cari itu adalah untuk si interest paid-nya, yang kita bakalan bayar gitu. Nah, kenapa 1 Oktober 2020 ini kosong? Karena ini kan udah lewat ya, kita nerbitin itu pada tanggal 1 Desember 2020. Jadi untuk yang kolom pertama ini, yang cukup diisi itu adalah si bonds carrying value-nya aja. Nah, kita mulai untuk pembayaran itu pada tanggal 1 April 2021. Nah, di sini itu berarti caranya tinggal ini gini, si 22.500 ini kan udah semi annually. Tadi kan pertama kali kita udah hitung. Ini tinggal aku drag aja ke bawah. Habis itu, untuk interest expense-nya itu adalah ketika kita mau cari untuk 1 April 2021, caranya itu kita kaliin si bonds carrying value pada tanggal pembayaran sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2020, kita kaliin nih sama si interest expense-nya. Ini aku langsung lock aja, jadi bisa aku drag nanti. Jadi kita dapat nih interest expense pada tahun 1 April 2021 itu adalah sebesar segini. Ini aku drag juga. Nanti bakal keluar ya setelah aku ingin. Untuk amortisasinya, itu berarti si interest expense dikurangin sama interest paid. Dapat 1631906. Nah, karena dia diskon, jadi amortisasinya ini itu menambah ya, berarti interest expense-nya itu menambahkan ini sisa ini tuh kan dari interest expense. Jadi ini menambah sama bonds carrying value pada tanggal pembayaran sebelumnya. Berarti si 438 ini ditambah sama si 1631906. Nah, ini seterusnya bakalan kayak gini terus nih. Di sini kita lihat untuk nih kita dapat nih. Jadi kan tujuan kita bikin si schedule bonds ini, kita mau tuh sama untuk cari present value gitu-gitu. Pokoknya tuh intinya tujuan utama kita itu adalah pada akhir masanya, pada akhir masa obligasi, kita mau bonds kita itu nilainya itu senilai nominalnya, yaitu sebesar 450 juta.
Sedangkan pas tanggal 1 Oktober 2020, si carrying value itu udah sebesar segini. Nah, ini kan ada lebih dikit nih. Ini aku langsung tulis aja, aku manual ya. Habis itu, berarti amortization-nya itu si 450 juta dikurangin sama yang atasnya. 2130, 260. Untuk interest expense-nya, itu berarti tinggal 22.500 ditambah sama amortisasinya. 24, 630, 260. Nah, ini aku pakai Excel jadi cepat gitu, langsung keluar semuanya. Jadi ini itu adalah tabel schedule of bonds discount amortization. Nah, di sini teman-teman nanti pas ujian jangan lupa untuk tulis ini ya, karena semua ini tuh ada poinnya gitu. Nah, kita lihat nih, oh, pas nerbitin at discount, itu ini at discount, itu tuh lebih kecil nih dia daripada si face value-nya, yaitu 450 juta. Jadinya kita harus tambahin terus, sehingga pada akhir masanya nilainya itu ada sebesar face value-nya, sebesar 450 juta. Nah, nanti kalau misalnya kita ketemu soal yang premium, kan kalau premium itu berarti dia lebih besar daripada face value-nya. Berarti nanti amortisasinya itu sifatnya mengurangi gitu. Nanti kita bakal bahas untuk yang premium di problem 7. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Berarti kita lihat nih, kita carrying value-nya pada 1 Oktober 2020 itu harus sebesar segini. Sedangkan kita itu baru menerbitkan pada 1 Desember 2020 gitu. Berarti kita baru dapat cash itu 1 Desember 2020. Nah, jadinya kita sebelum membuat jurnal, kita harus cari tahu dulu nih. Berarti carrying value-nya itu berapa untuk pada tanggal 1 Desember 2020 gitu. Kan kalau misalnya 1 Desember 2020 kan udah ngelewatin bulan Oktober sama November, yang berarti ada amortisasi nih. Nah, kita harus tahu berarti berapa sih pada tanggal 1 Desember 2020. Ini kita masukin aja carrying value-nya. Untuk amortisasinya, kita pakai angkanya tuh yang ngelewatin yang di antara ini sama ini gitu. Kan di antara 1 Oktober 2020 sampai 1 April 2021, kita ada ngelewatin bulan Oktober sama bulan November. Nah, sebelum kita ke 1 Desember 2020. Jadinya kita pakai angkanya amortisasi yang ini, 1631906. Nah, ini kita lihat, itu kan amortisasinya untuk 6 bulan. Nah, itu kita kaliin sama yang udah lewat kan 2 bulan. Berarti Oktober, November. Nah, berarti ini kita kali 2 bagi 6. Gitu. Berarti sebesar 543.969. Habis itu, karena dia at discount, berarti kan menambah. Berarti ini tinggal si 438, kita tambahin aja sama si 543. Dapat untuk carrying value 1 Desember itu adalah sebesar 439.305.894. Nah, kita bisa bikin untuk jurnal pertama kita, yaitu untuk penerbitan. Ini aku pindahin dulu ya gambarnya. Terusin deh. Ya, aku sini dulu deh. Nah, untuk jurnal pertama yang kita buat itu adalah cash pada bonds payable, di mana ketika kita menerbitkan bonds, itu kan kita mendapatkan cash. Senilai berapa? Senilai carrying value-nya yang kita udah cari, itu si 439 ini. Habis itu, kita kan dari bulan Oktober ke Desember itu udah lewatin 2 bulan ya, yang Oktober sama November. Nah, di sini di informasi ini kan dikasih tahu kalau misalkan pembayaran bunga pertama itu dilakukan pada 1 Oktober 2020. Tapi dia baru nerbitin 1 Desember 2020. Jadinya perumpamaannya kita itu nggak bayar dong, berarti dari Oktober November itu kita nggak bayar bunganya. Jadinya di sini kita anggapannya itu kita dapat cash gitu, karena kita nggak bayar kita jadinya cash kita nggak keluar dong, jadi cash kita tetap bertambah. Nah, itu pada apa? Pada interest expense. Interest expense ini kan yang harusnya kita bayarin. Tapi karena dari Oktober November itu nggak ada terjadi apa-apa dan baru diterbitkannya 1 Desember 2020, jadinya kita anggapannya kita dapat cash. Nah, itu cara hitungnya gimana? Berarti si ini si yang 22.500 ini
dari bulan Oktober ke 1 April kan ada 1 Desember 2020 nih di antara mereka. Itu kita kaliin sama 2 bulan, si bulan Oktober sama November, lalu kita bagi 6. Dapat berarti 7.500.000. Nah, setelah 1 Desember 2020, kita masuk ke journal adjustment. Adjustment yang pada tanggal 31 Desember 2020. Di sini, jurnal yang bakal kita buat adalah interest expense pada bonds payable. Bonds payable berarti nambah ya, karena amortisasi, jadi kita nambah pada interest payable gitu. Jadi interest expense-nya nambah, bonds payable-nya juga nambah, karena dia at discount. Kalau misalkan dia at premium, nanti kita bakal lihat, itu nanti bonds payable-nya itu di sisi debit gitu. Nah, di sini aku mau kasih lihat, sebenarnya jurnal yang kita buat itu pada tanggal 31 Desember 2020 itu kan seperti ini ya. Interest expense, interest payable, pada interest expense sama bonds payable gitu. Nah, interest payable-nya itu adalah sebesar jumlah yang belum kita bayarkan, yaitu sebesar si 22.500.000 ini dari bulan Oktober ke tanggal 31 Desember 2020 itu kan sudah lewat 3 bulan, Oktober, November, Desember. Nah, itu berarti yang kita belum bayarkan. Nah, di sini berarti kita kali 3 per 6. Itu sebesar 11.250. Nah, di sini kita tambahin lagi nih, kan tadi kan dikurang nih di sini. Karena anggapannya kan kita terima cash, tapi kita bakalan membalik lagi di adjustment ini, anggapannya itu bakal tetap nambah ke interest expense kita gitu. Nah, habis itu kita juga ada bonds payable. Bonds payable itu dapat angkanya dari mana? Dari amortisasi ini. Nah, amortisasi ini kan tadi kita baru beli itu maksudnya baru menerbitkan itu kan pada tanggal 1 Desember 2020. Dari 1 Desember 2020 sampai ke 31 itu kan udah melewatkan 1 bulan. Jadinya, untuk amortisasi ini kita langsung bagi 6 aja. Gitu. Jadi kita nggak hitung dari Oktober ya, tapi kita hitungnya dari Desember karena kalau untuk bonds payable kita ikutinnya tanggal penerbitannya. Nah, dapat nih kayak gini. Untuk jurnalnya, kalian bebas mau bikin kayak gini boleh, cuman kalau misalnya mau digabung juga boleh. Kalau mau digabung, berarti kan si bonds payable-nya ini 271.984. Habis itu interest payable-nya itu kayak gini. Berarti untuk interest expense tinggal dijumlahin aja ya, si bonds payable sama interest payable-nya. Itu untuk adjustment. Kita harus melakukan adjustment setiap akhir tahun gitu. Nah, di sini di soalnya dimintanya kan tahun 2020 sama tahun 2021 sama tahun jatuh tempo. Nah, tahun jatuh tempo itu kan tahun 2023. Berarti untuk yang tahun 2022 nggak diminta gitu. Nah, kita berarti harus melakukan adjustment itu nanti untuk yang tahun 2020, tahun 2021 gitu. Oke, untuk adjustment udah. Sekarang kita bakal masuk ke tanggal 1 April 2021, yaitu pembayaran bunga nih, interest paid. Nah, di sini untuk jurnalnya itu adalah interest expense, interest payable. Interest payable ini angkanya kita ambil dari yang adjustment, karena kan nanti dibayarkan nih di sini. Sama bonds payable. Nah, untuk cashnya itu kita keluarin itu adalah sebesar si 22.500.000. Karena kan dia bilang setiap tanggal 1 April itu dia membayarkan. Membayarkan itu sebesar berapa? Sebesar 22.500.000. Berarti di sini si interest payable yang kita adjust tahun 2020 itu udah hilang. Habis itu nggak sampai situ, dari 1 Januari sampai 1 April itu kan juga ada bonds payable ya, ada amortisasi. Nah, itu berarti kita pakainya si angka 1631 ini, yaitu kita bakalan kaliin sama 3 bulan yang udah lewat, yaitu dari Januari, Februari, Maret. Itu berarti kita kali 3 per 6. Nah, di sini itu kita cuma kaliin 3 per 6 karena sisanya itu udah di sini nih. Udah di adjust, jadinya kita nggak boleh double adjustnya. Mengakuinya, maksudnya bukan adjust, tapi mengakuinya nggak boleh ke double gitu, karena kan kita udah mengakui di adjustment ini gitu. Nah, untuk interest expense-nya berarti tinggal sisanya aja, yaitu ini tambah ini kurang ini. Atau
Kalau kamu mau pakai cara, itu bisa juga. Itu 1065953 ya. Kalau sama pakai cara, itu berarti kita si 24131906 ini kita kaliin 3 bagi 6. Sama aja hasilnya. Mau pakai yang mana? Kalau misalkan mau sini nggak apa-apa, mau dari sini itu juga nggak apa-apa, sama aja. Oke, kita masuk ke 1 Oktober 2021. 1 Oktober 2021 ini juga ada pembayaran ya. Pembayaran untuk interest expense. Nah, di sini kita kan nggak ada adjustment apa-apa, berarti nggak ada interest payable dong. Berarti langsung aja nih, untuk cashnya itu adalah sebesar 22.500 yang ini. Habis itu, untuk interest expense-nya itu sebesar si 24.221.661 ini. Nah, untuk bonds payable-nya berarti tinggal di pakai amortisasi aja nih, 721.661. Gitu, kita ikutin angka dari schedule-nya ini. Nah, di sini di soal ada informasi nih soal penebusan bonds. Dia bilang pada 1 November 2021, Farimanko itu memutuskan untuk menebus 25% obligasi yang beredar dengan mengalami keuntungan 1.400.000. Nah, kita kan tadi kan baru bayar tuh 1 Oktober 2021. Sedangkan 1 November 2021 itu sebulan setelahnya kita tuh melakukan penebusan sebesar 25%. Berarti hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah seperti biasa. Berarti kita harus amortisasiin bonds payable-nya ini yang dari berarti kita pakai angkanya itu yang 1 April 2022 ya, karena kan untuk 1 November 2021 ini tuh terjadi di antara 1 Oktober 2021 sama 1 April 2022. Nah, kita lihat nih, di sini kita harus amortisasiin dulu tuh yang si 25% itu, karena kan mau ditebus. Itu berarti cashnya si 22.500 itu kita kaliin sama 25%. Abis itu kan 22.500.000 ini untuk 6 bulan. Nah, sedangkan dari Oktober ke November itu baru 1 bulan. Jadinya kita di sini bagi 6. Untuk bonds payable-nya juga sama. Kita pakai angkanya yang si 1816 ini. Kita bagi 6. Habis itu kita kaliin sama 25%. Itu. Nah, untuk interest expense berarti juga sama aja. Berarti untuk si 1 April 2022 ini kita bagi 6, harus kita kaliin sama 25%. 1031, 181. Oke, karena itu kita kan udah nih 1 November 2021. Nah, di sini ketika kita melakukan penebusan bonds, berarti kan bonds payable kita berkurang dong. Abis itu kita dapat gain. Di sini dikasih tahu di soal, dia bilang mendapatkan keuntungan 1.400.000. Abis itu juga yang pasti ketika kita melakukan penebusan bonds, itu kita juga mengeluarkan cash gitu. Nah, kita pertama kali kita harus cari itu apa? Kita harus cari carrying value-nya bonds payable pada 1 November 2021 itu berapa sih gitu. Kan untuk 1 Oktober 2021 carrying value-nya itu adalah sebesar 442, 115, 492. Nah, di situ kita tebus 25%, berarti 25%-nya itu kita kaliin aja nih sama si 442 ini. Berarti kita tebus sebesar segini. Nah, dari bulan Oktober ke November itu kan ada 1 bulan, itu ada amortisasi dong. Amortisasinya berarti pakai angka yang antara 1 Oktober 2021 sama 1 April 2022. Karena kan dia tebusnya 1 November 2021. Itu di antara ini sama ini. Nah, di sini berarti kita melakukan amortisasi 25%. Itu pakai angkanya 1816352 ini. Itu untuk 6 bulan. Kita bagi 6, habis itu kita kaliin 25%. Sebesar 75681. Nah, untuk amortisasi ini, kita lihat, kan kalau misalkan dia at discount, ingat, kalau at discount itu amortisasi pasti selalu menambah. Jadi ini langsung kita tambahin aja. Jadi, untuk carrying value-nya si bonds payable itu adalah sebesar segini nih, untuk 1 November 2021. Habis itu, kan dia bilang
ada dapat untung nih 1.400.000. Berarti untuk cashnya tinggal diselisihin aja. Biasanya kan kita kalau ketemu soal dia bilang diterbitkan pada ditebus pada kurs berapa gitu kan. Nah, kali ini kita nggak dikasih tahu kursnya, tapi kita dikasih tahu gainnya itu berapa. Oke, itu untuk 1 November 2021. Habis itu, kita ke tanggal 31 Desember 2021 nih, yaitu melakukan adjustment seperti biasa. Tapi ingat, untuk adjustment yang tanggal 31 Desember 2021, kan kita udah melakukan penjualan sini sebesar 25%. Berarti sini kita cuma bisa mengakui sebesar 75%-nya aja. Itu. Nah, yang pertama kali kita bakal hitung untuk interest payable-nya. Untuk interest payable-nya, kita lihat itu pakai angkanya berarti yang ini ya. Habis itu kita kaliin sama 3 bulan yang udah lewat dari bulan Oktober, November, Desember. Kan ada 3 bulan yang lewat, berarti kali 3 per 6. Habis itu ingat karena dia udah tembus 25%, berarti yang kita bisa hitung cuma sebesar sisanya, yaitu 75%. Untuk bonds payable, ini juga sama perhitungannya. Berarti si 1816352 ini, kita kali sama 3 per 6, habis itu kali 75%. Untuk interest expense-nya juga sama, berarti si 24316352 ini, kita ambil angka yang di sini karena kan 31 Desember 2021 itu di antara 1 Oktober 2021 sama 1 April 2022. Jadi kita pakai angka yang ini, kita kaliin sama 3 per 6, habis itu dikaliin sama sisanya yang kita punya, itu sebesar 75%. Sisa yang diterbitin maksudnya, itu sebesar 75%. 918.632. Nah, kita udah bikin nih sesuai dengan yang dia suruh 2020, 2021, dan pada saat jatuh tempo. Berarti pada tanggal 1 Oktober 2023. Di sini, kita yang pertama itu harus membayar untuk interestnya. Yang kedua, itu kita melakukan penebusan. Jadi, untuk jurnal pertamanya itu adalah interest expense, bonds payable pada cash. Yaitu sebesar berapa? Yaitu sebesar, kita langsung aja nih, 1 Oktober 2023, berarti ini kita kaliin sama 75%. Habis itu, ada bonds payable juga, sebesar 2130, 260 ini, kita kaliin juga sama 75%. Habis itu, yang interest expense-nya juga, ini, si 24630, kita kaliin sama 75%. Nah, kalau misalkan ini itu ada tanggal 1 April, itu kita berarti ada adjustment. Makanya ada si interest payable. Tapi karena ini 1 Oktober 2023 itu adalah tanggal jatuh temponya, dan kita udah melakukan pembayaran di 1 April 2023, jadi di sini jurnalnya udah gini aja, nggak ada si interest payable. Oke, untuk pembayaran pembayaran bunga itu udah. Yang terakhir, kita bakalan buat untuk jurnal penebusannya, yaitu bonds payable. Harusnya ini aku mau kasih si bonds payable, loss on bond redemption pada cash. Nah, di sini bonds payable-nya itu adalah sebesar, kan kalau jatuh tempo itu berarti bonds itu nilainya udah sesuai dengan fair value-nya. Jadi si 450 juta ini kita kaliin sama sisanya, yaitu 75%. Nah, kita dikasih tahu kalau misalnya kita itu ditebus akhir masa obligasi pada kurs 102. Berarti kalau pada kurs 102, berarti berarti lebih ini ya, lebih tinggi berarti ya kalau misalkan itu kan kalau misalkan berarti 450.000 ini kita kaliin sama 75% yang masih tersisa dikaliin sama 102%. Itu sebesar 344.250 gitu. Nah, berarti kita ada loss, itu sebesar selisihnya aja. 6750. Jadi itu untuk problem 6. Ini aku langsung aja kali ya, karena kan ini video, teman-teman bisa pause dulu. Ini aku rapiin dulu ya, bentar. Oh iya, untuk jangan lupa, ini deh, besok aja
Aku bakal ingetin pas call aja now. Oke, kita masuk problem 7 ya. Untuk problem 7, itu kita bakalan bahas Serlinaco. Serlinaco merupakan perusahaan distributor produk-produk dari Korea Utara. Untuk mengembangkan usahanya, maka pada 1 Februari 2021, Serlinaco memutuskan untuk menerbitkan 1.200 lembar obligasi berumur 3 tahun dengan total nilai nominal 252.000. Berarti di sini kita langsung dikasih tahu nih nilai nominalnya berapa. Obligasi ini diterbitkan pada suku bunga 8%. Berarti diterbitkan pada suku bunga 8%, berarti ini adalah market rate-nya dan akan dibayarkan bunganya senilai 11.340 setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi semi annually. Berarti 11.340 ini itu adalah untuk semi annually. Bunga pertama kali dibayarkan pada 1 Januari 2021. Di sini dia terbitinnya 1 Februari ya. Berarti nanti kita harus hitung lagi tuh carrying value-nya pada bulan Februari berapa. Obligasi ditebus sebesar 70% pada 1 Mei 2023 dan sisanya 30% itu akan ditebus pada saat jatuh tempo. Oke, berarti itu kita disuruh bikinnya itu tahun 2021, 2023 sama jatuh tempo. Oke, sebentar aku minum dulu. Nah, kita lihat. Pertama, kita cari tahu dulu nih. Jadi, stated rate-nya itu berapa sih? Atau coupon rate-nya itu berapa sih? Kan kita dikasih tahu. Kalau misalkan market rate itu sebesar 8%. Berarti caranya, ini jadi aku hitungnya di bawah sini. Ini aku pindahin dulu. Nah, di sini kita dikasih tahu, dia bilang dia bayarkan 11.340 itu setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti untuk cari rate-nya itu berapa? Berarti tinggal si 11.340 kita bagi sama 252.000. Itu adalah sebesar 4,5%. Ini tapi semi annually. Berarti setahunnya itu, berarti kalau annually itu tinggal dikali 2 aja ya. Berarti sini kali 2. Itu ada sebesar 9%. Nah, kalau misalkan stated rate atau coupon rate-nya itu lebih besar daripada market rate-nya, ingat, berarti dia itu adalah di-issued at premium. Kalau di-issued at premium, berarti nanti untuk amortisasi dan interest expense-nya itu bakalan mengurangi semua gitu. Oke, masuk ke sini. Pertama kali kita harus cari itu adalah present value-nya untuk si bond sama si interest. Nah, itu caranya gimana? Berarti untuk present value of principal-nya itu gampang, berarti tinggal 252.000, itu kan nilai nominalnya. Sama untuk bunganya itu adalah 11.340. Nah, di sini untuk cari PVIF-nya seperti biasa pakai rumus, yaitu si 1 dibagi sama 1 ditambah sama persentase market rate yang semi annually. Market rate 8%, berarti kalau semi annually itu adalah 4%. Dipangkatin sama berapa kali bayar. Dia bilang 3 tahun, tapi itu dibayarkan sama 2 kali setahun, 1 Januari sama 1 Juli. Berarti angkat 6. 3 tahun semi annually itu dibayarkan 2 kali, berarti 6. Yes. Di situ bentar. Oh sorry, ini harusnya bagi. Abis itu untuk si present value of interest-nya, yang ini agak panjang seperti biasa, berarti pertama kali kita 1 dikurangin sama 1 dibagi sama 1 ditambah market rate yang semi annually itu 4%. Habis itu dipangkatin sama R-nya yaitu sebesar 6. Habis itu
Sisanya semuanya itu dibagi sama persentasenya. So, persentase si market rate yang tapi semi annually karena dia dibayarkan semi annually berarti 4%. Dapat 5, 2, 4, 2, 14. Nah, ini gampang berarti tinggal dikali aja. Dikali sama 0,79031. Yang ini juga dikali sama 5,24214. Berarti tinggal kita jumlahin. Nah, lihat ya, berarti dia itu lebih besar nih daripada face value-nya. Face value-nya 252, dia 258 untuk present value pada tanggal 1 Januari 2021. Jadinya itu pasti nanti karena tujuan kita itu agar pada masa akhirnya itu sesuai dengan face value-nya yaitu 252.000, jadinya pas di sini itu berarti nanti bakal kita sifatnya mengurangi semua karena dia pertama add premium, habis itu tujuan kita kan untuk akhirnya tuh sama seperti ini. Jadi untuk sama seperti ini berarti dia harus berkurang. Jadi ini langsung kita masukin aja. Habis itu untuk bunganya ini kan 11.340 ya, dari kasih tahu tadi dari soal. Ini langsung aku drag aja. Habis itu untuk interest expense-nya itu si market rate itu sebesar si 4% ini itu selalu kita kaliin sama carrying value pada tanggal pembayaran sebelumnya. Yaitu misalkan nih, ini kan pembayaran berikut itu 1 Juli 2021. Nah, kita kaliin sama yang tanggal 1 Januari 2021 bonds carrying value-nya. Itu dapat 10.344. Ini aku langsung drag aja. Amortisasinya itu berarti tinggal dikurangin. Itu 9966. Habis itu ingat untuk dia karena dia premium berarti dia sifatnya mengurangi. Berarti si 258604 ini kita kurangin sama si amortisasinya. Itu. Nah, ini seperti biasa karena hasil akhirnya ini koma seperti ini, itu nggak apa-apa. Ini kita langsung manualin aja. Berarti si ini kurangin sama yang ini. Oh, jadi jangan minus ini, kurangin sama ini. Habis itu berarti ini dikurangin sama ini. Dapat segini. Oke. Nah, udah dapat untuk angkanya berarti 1 Juli 2021 adalah sebesar segini. Untuk 1 Januari 2021 sebesar segini. Ini untuk schedule of funds ini juga jangan lupa untuk dibuat. Harusnya sih udah bener ya ini ya. Ini udah bener semua. Berarti yang kita bisa ngelakuin sekarang adalah mulai masuk ke jurnal. Seperti biasa, karena ini diterbitkan pada 1 Februari 2021, sedangkan pembayaran bunga pertama kali itu ada 1 Januari 2021, berarti udah lewat sebulan. Nah, di sini kita harus cari nih. Kita harus cari untuk carrying value-nya pada pada bulan Februari gitu. Berarti untuk 1 Januari 2021 kan sebesar segini. Habis itu, ini kayak salah deh, ini harusnya Feb. Habis itu, amortisasinya itu, kita lihat di antara 1 Februari 2021 ini kan itu berada di antara 1 Januari 2021 sama 1 Juli. Jadi kita pakai amortisasi yang 996 ini, kita bagi sama 6 bulan, karena kan dia baru ngelewatin 1 bulan. Untuk carrying value-nya, karena dia premium, berarti sifatnya itu mengurangi. Berarti ini tinggal dikurangin sama ini. Dapat 258438 untuk carrying value pada 1 Februari 2021. Berarti, ini seperti biasa aku pindahin dulu. Ini. Nah, di sini itu berarti untuk jurnal pertamanya itu gampang, berarti cash pada bonds. Karena kita menerbitkan bonds, berarti kita mendapatkan cash, itu sebesar berapa? Sebesar si carrying value-nya, yaitu 258438. Habis itu, karena kayak biasa juga, karena
pembayaran pertama kan 1 Januari 2021 nih, pembayaran bunga pertama itu 1 Januari 2021. Tapi kita kan baru terbitinnya 1 Februari 2021. Berarti kita ada sebulan dong nggak bayar interest. Jadinya ini kita seperti biasa, itu adalah cash pada interest expense karena anggapannya kita nggak bayar interest, berarti kan interest expense-nya itu berkurang dan kita anggapannya itu nggak mengeluarkan cash, jadi kita mendapatkan cash. Yaitu sebesar si 11.340 ini kita bagi sama 6. Kan yang harus dibayarkan tuh sebesar segini, tapi kita baru lewatin sebulan dan kita nggak baru diterbitkannya itu setelah sebulan. Jadi dapat interest expenses segini. Nah, di sini juga kita bakalan buat jurnal, yaitu ini keciduk. Bentar ya. Ini interest expense pada cash. Interest expense pada cash itu kan berarti harusnya itu pada 1 Juli 2021, dia kan berarti harusnya angkanya kayak gini dong. Ya dong, harusnya. Harusnya itu 11.340 yang dibayarkan pada 1 Juli 2021. Tapi karena dia premium, jadinya harusnya itu bonds payable-nya berkurang dong. Si ini kan harusnya berkurang dan interest expense juga harusnya berkurang gitu. Jadinya kita bakal bikin jurnal juga si bonds payable pada interest expense gitu. Bonds payable kan harus berkurang. Berkurangnya itu sebesar berapa? Sebesar si 996 ini. Habis itu kita kaliin sama berapa bulan yang udah lewat. Yang udah lewat itu dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, kan 1 Juli berarti kita hitungnya sampai Juni. Berarti kali 5 bagi 6. Itu 18.30. Nah, berarti sebenarnya kan di sini kita langsung anggapannya kita bayar full ya. Jadinya yang interest expense yang di 1 Februari 2021 itu udah ketutup nih dari sini gitu. Nah, habis itu juga yang bonds payable ini juga karena dia at premium berarti sifatnya mengurangi, jadinya bonds payable pada interest expense sebesar segini. Nah, ini jurnal yang juga teman-teman bisa bikin, tapi aku lebih saranin seperti ini. Tuh. Jadi step by step. Oke, 1 Juli 2021 udah, kita masuk ke dalam adjustment 31 Desember 2021. Karena dia at premium, jadi bonds payable-nya sifatnya mengurangi kan. Jadinya dia di sisi debit. Payable kan berkurang di sisi debit. Habis itu untuk interest payable-nya itu gampang, berarti kita pakai angka yang di antara 1 Juli 2021 sama 1 Januari 2022. Berarti kita pakai angka yang ini, yaitu si 11.340 ini. Dari Juli ke Desember, itu kan ada 6 bulan ya. 6 bulan, berarti langsung aja. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 6 bulan. Untuk bonds payable-nya berarti juga si 1036 ini. 1036 untuk interest expense-nya berarti gampang aja. Berarti langsung masukin si 10304. Gitu. Karena kan udah lewatin 6 bulan. Sedangkan ini kan untuk 6 bulan semua angkanya. Jadi langsung masukin aja gitu karena udah lewat 6 bulan. Itu untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 dia nggak minta, kita langsung masuknya ke tahun 2023. Untuk tahun 2023 berarti kan ada pembayaran nih. Ada pembayaran ya. Itu berarti pembayarannya itu adalah interest payable pada cash sebesar berapa? Sebesar si 11.340 ini. Kenapa kita nggak bikin jurnal yang bonds payable? Karena anggapannya bonds payable ini udah dibuat pada adjustment 31 Desember 2022. Gitu. Jadi udah di-adjust juga untuk 6 bulan, jadi buat apa dibikin 1 Januari 2023 lagi. Di sini untuk pembayarannya aja. Habis itu, kita dapat informasi nih di sini. Obligasi tersebut ditebus sebesar 70% pada 1 Mei 2023. Berarti pertama kali yang perlu kita lakuin itu adalah kita harus anggapannya membayar bonds interest-nya, yaitu adalah sebesar 70% ini gitu. Nah, cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya
Berarti si ini kan 1 Mei 2023 itu berarti di antara 1 Januari sama 1 Juli 2023. Jadi 11.340 ini kita kaliin sama 70% yang dia mau tebus, dikaliin sama bulan yang udah terjadi itu berapa bulan. Dari 1 Januari ke 1 Mei itu berarti kan Januari, Februari, Maret, April, berarti ada 4 bulan. Jadi dikaliin sama 4 per 6. Si bonds payable-nya juga itu kita pakai angka amortisasi yang ini 1165 karena kan 1 Mei 2023 itu di antara 1 Januari sama 1 Juli 2023. Kita kaliin sama 70%, kita kaliin sama 4 per 6 juga. Habis itu yang terakhir interest expense-nya juga kita pakai angka yang ini. Kita kaliin 70% yang ditebus, kita kaliin sama 4 bulan yang udah lewat. 4748, 544, 5292. Habis itu, kita bakalan bikin jurnal untuk penebusannya, yaitu bonds payable yang pasti di sisi debit, karena kan ditebus, cash kita juga berkurang. Nah, untuk penebusan ini, kita harus cari carrying value-nya lagi, seperti biasa. Untuk carrying value 1 Januari 2023, itu kan sebesar 254.375. Habis itu, kita akan tebusnya itu sebesar 70%-nya. Nih. Nah, dari bulan Januari ke bulan Mei, itu ada 4 bulan, itu kita ada amortisasi tuh. Berarti si ini 1165 ini kita kaliin sama 70%, kaliin sama 4 per 6. Itu 544. Seperti biasa, berarti karena dia add premium, berarti sifatnya mengurangi ya. Jadi si 78 ini kita kurang sama 544. Berarti bonds payable-nya itu kan segini. 177.519. Abis itu, kita di soal itu dikasih tahu nggak dia ada pada kurs berapa atau ada loss-nya berapa gitu. Setiap tanggal Januari bunga pertama dinaikkan, sedangkan sisanya ditebus pada saat jatuh tempo. Habis itu dia nggak kasih tahu. Berarti langsung aja kita pakai angka yang si face value-nya, yaitu si 252.000 ini. Habis itu kita kaliin sama yang ditebus itu sebesar berapa? Sebesar 70%. Gitu, sebesar 76.400. Nah, kita lihat nih, di antara si bonds payable sama cash, berarti dia akan ada gain ya, karena sisi kredit lebih kecil. Gitu. Oh, karena tadi kita nggak dikasih informasi, berarti anggapannya dia di kurs 100 gitu, berarti 100% atau sesuai dengan face value-nya. Ini tinggal dikurangin aja. Berarti kita dapat gain on extinguishment of debt sebesar 1.109. Oke, habis itu kita masuk ke 1 Juli 2023. Ini adalah pembayaran untuk ini itu kita ada ini ya. Ada yang 1 Juli 2023 ini, tapi pokoknya ini itu harusnya itu adalah cash, bukan interest payable. Harusnya cash, bukan interest payable, karena pada 1 Juli 2023 itu kan kita melakukan pembayaran ya. Di sini juga nggak dikasih tahu soal dia ada, dia kan nggak dikasih tahu kan ya. Harusnya sih cash ini bukan interest payable. Berarti ini untuk cashnya itu langsung masukin aja, yaitu sebesar si 11.340 ini, tapi ingat kita harus kaliin sama persentase sisanya, yaitu sebesar 30%. Untuk bonds payable-nya juga berarti 1 Juli 2023 berarti ini kaliin sama 30%.
Habis itu interest expense juga. Ini dikaliin sama 30%. Itu untuk 1 Juli 2023. Habis itu kita ada akhir tahun, ketemu akhir tahun adjustment. Berarti ini kan ini ya 31 dash. Ya pokoknya gitu deh. Berarti pertama kali kita harus melakukan adjustment. Adjustmentnya itu berarti interest expense bonds payable pada interest payable. Nah itu sebesar berapa? Berarti interest payable-nya itu adalah sebesar di antara 1 Juli 2023 sama 1 Januari 2024. Ini berarti kita pakai yang kayak gini, interest payable-nya. Habis itu, bonds payable-nya itu berarti adalah sebesar, sorry, ini kita harus kalian sama persentasenya dulu. Habis itu, bonds payable-nya itu juga sebesar si 1210 ini, kita kalian sama 30%, sama sisanya ini interest expense. Ini kalian sama 30%. Iya, 0,39. Terakhir, kita harus bikin untuk jurnal penebusan. Jurnal penebusannya itu yang pertama kali adalah kita harus membayar ya, membayar untuk interestnya, yaitu interest payable pada cash gitu. Di sini kita nggak ngakuin lagi interest expense sama bonds payable karena udah diakui di adjustment ini gitu. Jadi kita tinggal bayar aja sisanya adalah sebesar 3402. Habis itu ada jurnal penebusan. Bonds payable-nya, carrying value-nya itu adalah sebesar 252.000 ini kita kaliin sama 30%. Habis itu kita nggak dikasih tahu di sini kurs atau keuntungan atau kerugiannya kita juga nggak dikasih tahu, berarti anggapannya ini langsung aja sama cash. Itu nilainya sama 75.600. Jadi itu sekian untuk problem 7 sama problem 6. Untuk yang kali ini itu nggak perlu dicatat karena nanti kan kalian juga ada quiz. Apalagi ya, terima kasih semuanya untuk 1 semester ini. Mungkin aku udah bilang di meet, cuman kan aku record semalam sebelumnya ya. Terima kasih semuanya untuk selama 1 semester ini. Aku mohon maaf jika aku ada salah kata atau salah tindakan yang membuat kalian tidak nyaman atau membuat kalian kurang menyukai gitu. Semoga dalam kesempatan kita bisa bertemu lagi, tapi bukan di lab inter satu lagi ya, bisa aja di mata kuliah lain gitu. Aku senang banget bisa kenal sama kalian. Pokoknya aku doain yang terbaik buat kalian semuanya. Perjalanan ke depan itu gak bakalan lebih mudah, tapi bakalan lebih berat. Tapi kalau misalkan kalian pelan-pelan untuk lewatin semuanya itu, gak panik. Habis itu tetap terstruktur semuanya, aku yakin kalian pasti bisa. Sekian dari aku. Terima kasih udah dengerin video ini walaupun agak lama, karena kita bahas 2 problem. Kalau ada yang bingung, boleh tanyain aku lagi. Makasih semuanya.